Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang rumus trigonometri untuk sudut pertengahan. Saya Nabila Fitria dengan NIM 0305212021 akan menjelaskan bagian A, yaitu rumus untuk sin 1/2 alfa. Untuk menentukan rumus sin 1/2 alfa, kita ingat kembali rumus cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin pangkat 2 alfa. Jadi 2 sin pangkat 2 alfa sama dengan 1 dikurang cos 2 alfa. Menjadi sin pangkat 2 alfa sama dengan 1 dikurang cos alfa per 2. Dengan mensubstitusikan alfa sama dengan 1/20 theta ke persamaan 12, maka diperolehlah sin pangkat 2 1/20 theta. Kenapa 1/20 theta? Karena alfanya telah diganti jadi 1/20 theta. Jadinya sin pangkat 2 1/20 theta sama dengan 1 dikurang cos 2 dikali setengah 0 theta per 2. Menjadi sin pangkat 2 1/20 theta sama dengan 1 dikurang cos 0 theta. Kenapa dia menjadi 0 theta? Karena 2 dikali 1/2 itu kan habis, jadi menjadi 0 theta per 2. Terus dapatlah hasilnya itu sin 1/20 theta sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos 0 theta per 2. Kenapa dia menjadi sin aja? Karena sin pangkat 2-nya nih udah kita akarkan. Hingga kita perolehlah nih rumus untuk sin 1/2 alfa itu menjadi sin 1/2 0 theta plus minus akar dari 1 dikurang cos 0 theta per 2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang bagian B, yaitu rumus untuk cos setengah alfa. Jadi untuk mencari atau menentukan rumus cos setengah alfa itu kita ingat kembali di rumus identitas trigonometri, yaitu ada cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Terus min 1-nya bisa kita pindahkan, jadi dapat 2 cos kuadrat alfa sama dengan 1 ditambah cos 2 alfa. Terus untuk mencari cos kuadrat alfanya, jadi kita bisa pindahkan 2-nya, jadi cos kuadrat alfa sama dengan 1 ditambah cos 2 alfa per 2. Jadi terus kita bisa substitusikan alfa sama dengan setengah beta ke persamaan yang kita sudah dapat di sebelumnya itu tadi, yang ini. Jadi cos kuadrat alfanya kita ganti setengah beta, jadi cos kuadrat setengah beta sama dengan 1 ditambah cos 2 dikali setengah beta per 2. Jadi kita dapat cos kuadrat setengah beta sama dengan 1 ditambah cos 2 kali setengah beta, jadi beta, jadi 1 tambah cos beta per 2. Jadi untuk mencari cos setengah alfa, kan yang sini cos kuadrat setengah alfa. Jadi kita kalikan dengan akar kedua ruasnya, jadi cos kuadrat setengah beta. Jadi kalau dikalikan akar jadi cos setengah beta. Yang di ruas sebelahnya juga kita kalikan dengan akar, jadi plus minus akar 1 ditambah cos beta per 2. Jadi kita dapat rumusnya untuk cos setengah alfa itu adalah cos setengah beta sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos beta per 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Utami Hasibuan dengan NIM 0305211002. Di sini saya akan menjelaskan materi dari teman-teman sebelumnya, yaitu tentang rumus trigonometri dalam sudut pertengahan, yaitu pada bagian C, rumus tangen setengah alfa. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, rumus umum dari tangen setengah alfa itu sama dengan sin setengah alfa per cos setengah alfa. Jadi, untuk tangen setengah theta sama dengan sin setengah theta per cos setengah theta. Kemudian, tangen setengah theta sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos theta per 2. Nah, pasti teman-teman bertanya nih, dari mana sih hasil plus minus akar 1 dikurang cos theta per 2 ini? Hasilnya itu teman-teman didapat dari rumus yang pertama tadi, yaitu pada rumus sin setengah theta yang dijelaskan oleh saudari Bella. Nah, setelah itu kita lanjut ke per
plus minus akar 1 ditambah cos theta per 2. Nah, hasilnya ini juga teman-teman kita dapat dari rumus cos setengah theta pada rumus kedua yang telah dijelaskan pada saudara Fauzan. Terus setelah itu teman-teman, kita jabarkan aja. Jadi, tangan setengah theta sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos theta per akar 2 per plus minus akar 1 ditambah cos theta per akar 2. Nah, disitu kan teman-teman, penyebutnya itu udah sama-sama akar 2 nih. Jadi, akar 2 dibagi akar 2 itu juga hasilnya sudah habis. Maka, terbentuklah tangan setengah theta sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos theta per akar 1 ditambah cos theta. Sehingga diperolehlah persamaan ke-16, yaitu tangan setengah theta sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos theta per akar 1 ditambah cos theta. Di sini saya akan membahas tentang contoh pada materi rumus trigonometri pada sudut pertengahan, yang dimana contoh pertamanya itu tentang sin 22 1/2 derajat, yang dimana contoh soalnya itu sin 22 1/2 derajat itu menggunakan rumus sudut pertengahan pada sin, yang dimana rumusnya itu sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa per 2, yang dimana plus minus ini dinyatakan pada kuadran keberapa dia. Maka kita masukkan, tadi kan soalnya sin 22 1/2 derajat, maka kita masukkan ke rumusnya, yaitu plus minus akar 1 dikurang cos 45 derajat per 2. Sin setengah itu kan nilainya 45 derajat, maka kan tadi cos alfa, maka cosnya alfanya itu kita gantikan dengan sudut 45 derajat per 2. Maka plus minusnya itu 1 dikurang cos 45 derajat itu kan setengah akar 2. Jadi 1 dikurang setengah akar 2 per 2. Plus minus akar, satunya ini kita samakan kan per 2. 2-nya ini naik ke atas, jadi 1/2 dikurang 1/4 akar 2. Terus plus minus akar 1/4 kita majukan ke depan, 1/4, 1/2-nya ini masukkan ke dalam kurung. Jadi dia pindah menjadi 2 dikurang akar 2. Terus plus minus yang 1/4-nya ini keluar dari kurung, berarti dibagi 2 kan, setengah. Jadi 1/2 akar 2 dikurang akar 2. Baiklah, di sini di contoh kedua tentang cos, yang dimana contoh soalnya itu cos 22 1/2 derajat dengan menggunakan rumus sudut pertengahan trigonometri berupa cos, yang dimana rumusnya itu cos 1/2 alfa sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos alfa per 2, yang dimana rumus cos sama sin ini hampir mirip. Jika sin dia kurang, kalau cos ini positif, dan plus minusnya ini menunjukkan letak kuadran keberapa. Jadi kita masukkan saja contoh angka-angka di contoh soal tersebut di rumus cos. Contoh soalnya tadi kan cos 22 1/2 derajat, maka cos setengah itu kan 45 derajat. Jadi kalau kita masukkan ke rumusnya, plus minus akar 1 ditambah cos alfa tadi, ditambah cos alfa. Tadi kan kita udah ketahui cos setengah itu 45 derajat, maka cos alfa itu kita gantikan dengan sudut 45 derajat per 2. Terus sama dengan plus minus akar 1 ditambah 1/2 akar 2 per 2 plus minus. Yang kedua tadi, yang kan 1 ditambah 1/2 akar 2 per 2. Nah, per 2-nya itu dinaikkan ke dalam, ke atas. Jadi plus minus akar 1/2 ditambah 1/4 akar 2 plus minus akar 1/4, 1/2-nya itu pindah ruas, jadi 2 ditambah akar 2, terus
plus minus akar 4 ditambah 2 ditambah akar 2. Plus minus akar 1/4 kali 2 ditambah akar 2. Terus kita keluarkan 1/4-nya dari akar, jadi plus minus. Kalau 1/4 keluar dari akar kan jadi 1/2, dibagi 2 dia kan 1/2. Jadi hasilnya itu plus minus 1/2 akar 2 ditambah akar 2. Contoh ketiga, rumus trigonometri pada sudut pertengahan, yaitu tentang tan, yang dimana contohnya itu tan 22/2 derajat itu sama dengan sin dan cos, yang dimana nilai tan itu dengan sudut 45 derajat. Nah, di sini yang lebih uniknya pada pencarian soal tan pada sudut pertengahan trigonometri, rumus tan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu tan setengah alfa, kita bisa menggunakan rumus plus minus, yang dimana akar 1 dikurang cos alfa per 1 ditambah cos alfa. Terus selanjutnya rumus keduanya kita bisa menggunakan tan setengah alfa itu setara dengan 1 dikurang cos alfa per sin alfa. Terus yang rumus ketiga tentang tan pada sudut pertengahan, yaitu setengah alfa itu sama dengan sin alfa per 1 ditambah cos alfa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tan 22/2 derajat dengan menggunakan rumus tan 1/2 alfa sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos alfa per 1 ditambah cos alfa. Maka kita ketahui dulu tan setengah derajat. Itu tan setengah derajat terletak pada sudut 45 derajat. Maka kita masukkan ke rumus plus minus akar 1 dikurang cos alfa. Cos alfanya ini, yang alfanya kita gantikan dengan sudut tannya, yaitu 45 derajat. Maka akar 1 dikurang cos 45 derajat per 1 ditambah cos 45 derajat plus minus akar 1 dikurang cos 45 derajat itu setengah akar 2. Berarti 1 dikurang setengah akar 2 per 1 ditambah cos 45 derajat. Kita ganti juga cos 45 derajat itu berapa nilainya? Setengah akar 2. Maka kita samakan penyebutnya, yaitu akar 2 dikurang akar 2 per 2 per lagi 2 ditambah akar 2 per 2. Maka kan sama-sama itu 2 per 2, 2 dikurang akar 2 per 2 sama 2 ditambah akar 2 per 2. Dua penyebut yang di bawah itu bisa kita coret sehingga kita dapat hasilnya, yaitu akar 2 dikurang akar 2 per 2 ditambah akar 2. Jadi yang akar 2 dikurang akar 2 per 2 ditambah akar 2 itu bisa kita rasionalkan atau kali silang. Jadi gini, akar 2 dikurang akar 2 per 2 ditambah akar 2 itu dikali dengan akar 2 ditambah akar 2 per 2 ditambah akar 2. Maka kalau kita kalikan, hasil rasionalnya itu kan akar 4 dikurang akar 2. Karena yang di bawah 2 ditambah akar 2 dikali 2 ditambah akar 2 itu sama dengan, kita hilangkan aja akarnya, jadi 2 ditambah akar 2. Jadi kalau kita rasionalkan lagi nih, jadi hasilnya itu akar 2 per 2 ditambah akar 2 dikali 2 dikurang akar 2 per 2 dikurang akar 2. Jadi kita dapat jawabannya itu 2 akar 2 dikurang 2 per 4 dikurang 2. Itu kita dapat hasilnya 2 akar 2 dikurang 2 per 2. Karena pembaginya itu 2, maka kita bisa gini kan, 2 dibagi 2, 1. 1 dikali akar 2 itu sama dengan akar 2.
min dikurang 2. Jadi min 2-nya ini dibagikan 2. Jadi min 2 dibagi 2 itu hasilnya min 1. Maka dapatlah jawabannya itu akar 2 dikurang 1. Itulah jawaban dari tangan 22/2 derajat dengan menggunakan rumus sudut pertengahan tangan. Tangan alfa sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos alfa per 1 dikurang cos alfa. Sekian dan terima kasih.